kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, mari kita bersemangat nih ya, mau persiapan nih bersama. Episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema belajar dari kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, Tuhan berkuasa memberi. Dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Mari kakak-kakak sebelum kita persiapan, yuk kita berdoa, mari berdoa. Tuhan, kami hendak persiapan bersama sebelum kami menyampaikan firman-Mu pada anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya berkati kami semua. Kami sungguh bersyukur untuk peran banyak kakak-kakak sebagai narasumber. Secara khusus usulan metode di setiap kelas batita balita, kelas kecil dan juga kelas besar. Tuhan urapi semuanya boleh menjadi berkat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dan sekarang kita mau mendengarkan bahan Alkitab dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab kita, Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Lukas 1 ayat 5 sampai 25 saya akan membacanya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya." Sementara itu umat menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Lalu mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Ia memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema pembelajaran kita belajar dari kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, Tuhan berkuasa memberi. Baik Zakaria dan Elisabet adalah pribadi yang taat. Di ayat 6 dituliskan, "Keduanya hidup benar di hadapan Allah
dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun, karena mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi, hidup mereka dikatakan taat, menuruti segala perintah Tuhan dengan tidak bercela. Namun dalam hidup mereka, seperti hidup kita semua, tidak lepas dari yang namanya pergulatan kehidupan. Pada suatu kali waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Jadi kita tahu di sini Zakaria itu melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Nah, ketika ia sedang melakukan pembakaran dupa, dan seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang, tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Ya, dan kalimat pertama yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Ya, hendak menegaskan bahwa pokok doa yang disampaikan oleh Zakaria adalah tentang pergulatan mereka, kehadiran anak. Doa menunjukkan sikap seorang yang beriman yang bernama Zakaria. Artinya ia mempercayakan sungguh segenap pergulatannya kepada Tuhan. Yang menariknya ya, ketika malaikat Tuhan menyampaikan tentang hal ini, ada keraguan dalam diri Zakaria. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Ya, jadi doa yang diungkapkan oleh Zakaria itu berkaitan dengan pergumulan. Namun juga disertai dengan sikap mempercayakan sungguh-sungguh semua pergulatannya. Nah, ketika malaikat menyampaikan bahwa mereka akan diberikan anak, akan lahir seorang anak laki-laki bagimu dan kau harus menamai dia Yohanes, tentang itu Zakaria ragu. Ya, bahkan Zakaria tidak percaya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata sampai hari ketika semuanya ini terjadi. Ya, jadi yang dialami oleh Zakaria adalah Zakaria menunggu di dalam diamnya. Ya kan, jadi kan Zakaria itu kan ragu, bahkan tidak percaya ya tentang anak yang dihadirkan Tuhan dan harus diberi nama Yohanes, kasih karunia Tuhan. Dan apa yang akan kehidupan yang akan Yohanes tempuh, besar di hadapan Tuhan, tidak akan minum anggur minuman keras, berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, jadi Yohaneslah yang akan menjadi pendobrak pemikiran manusia yang begitu terbatas dan justru mengizinkan kemahakuasaan berkarya di dalamnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas Batita Balita. Anak mengetahui kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Anak mampu berkata Tuhan berkuasa memberi. Tujuan pembelajaran kelas kecil besar, anak mengetahui bahwa Tuhan memberitahukan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Anak percaya bahwa Tuhan dapat membuat hal yang mustahil menjadi nyata. Jadi fokus ya kakak-kakak, Tuhan berkuasa memberi, termasuk juga anak pada keluarganya Zakaria dan Elisabet, karena ada rencana Tuhan yang lebih besar yang ingin dinyatakan. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ini bukan soal Tuhan berkuasa memberi. Jadi apapun yang kita mau, apapun yang kita suka, apapun yang kita ingin. Ya kalau Tuhan berkuasa memberi, Tuhan kasih dong. Enggak. Tapi ini kita mesti tempatkan dalam kerangka rancangan Tuhan. Tadi kan kehadiran Yohanes, kehidupan Yohanes kelak dikatakan
Ia akan besar di hadapan Tuhan, tidak akan minum anggur dan minuman keras, ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya, jadi ada rancangan Tuhan yang lebih besar bagi umatnya melalui Yohanes Pembaptis. Dan karena itu Tuhan memberikan, mengaruniakan seorang anak. Jadi kita fokus ya kakak-kakak, hati-hati kita nanti menyampaikan cerita dan pesan kepada anak-anak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sungguh kita yakini itu, karena ketika Allah memberi, ada rancangannya yang jauh lebih besar yang ingin Dia nyatakan, baik kepada kita maupun melalui kita. Nah, kakak-kakak, baru saja kita mendengarkan bahan Alkitab dari Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Julieta. Nama lengkapnya Kak Julieta Engelberta Wiraputri. Namun sebelum kita mendengarkan usulan metode darinya, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 25, belajar dari kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, Tuhan berkuasa memberi. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Julieta Engelberta Wiraputri yang biasa disapa dengan Kak Putri. Mari Kak. Shalom kakak-kakak, salam kenal, saya Putri dan saya akan membersamai kakak-kakak semua dalam mempersiapkan diri dalam pelayanan di kelas sekolah minggu, secara khusus dalam hal metode untuk kelas Batita dan Balita, dengan tema Tuhan berkuasa memberi. Belajar dari kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Oke, kita langsung masuk saja ya kakak-kakak semua. Jadi, kalau kita lihat di surah bacaan, tujuan dari cerita atau pembelajaran pada tema ini ada dua, yaitu yang pertama, anak-anak mengetahui kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi ini bicara soal ceritanya ya kakak-kakak, anak paham nih ceritanya gitu, atau mungkin gambaran ceritanya begitu. Dan yang kedua adalah anak mampu berkata Tuhan berkuasa memberi. Jadi ini ada pengakuan iman gitu ya, anak-anak diajarkan dan ditekankan, membuat anak-anak memahami bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk memberi. Nah kakak-kakak, terkait hal ini saya mungkin bisa menyimpulkan atau mungkin membuat satu kata gitu ya. Ada satu kata yang tepat yang menggambarkan soal Tuhan berkuasa memberi. Satu kata yang tepat atau satu kata kunci gitu ya, yang bisa kita juga utarakan ke anak-anak adalah Tuhan Maha Kuasa. Ya kan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan berkuasa memberi itu kan menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Jadi rasanya kata Tuhan Maha Kuasa ini adalah satu kata yang lebih simpel gitu untuk anak-anak pahami dan pelajari. Kata ini kan mungkin anak-anak nggak terbiasa dengar kata Maha Kuasa, apalagi kata-katanya panjang gitu ya. Katanya panjang gitu ya, memuat 9 huruf itu kan anak-anak nggak biasa menggunakan kata yang hurufnya banyak gitu. Nah makanya mungkin kalau boleh saya saran begitu ya dalam penyampaian, kata ini kita ajarkan dan ulang-ulang kepada anak gitu, biar anak-anak Batita Balita itu tertanam gitu kata Tuhan Maha Kuasa ini. Jadi mungkin bisa mulai di spell gitu ya atau dieja, Maha Kuasa gitu. Dan terus anak-anak mengulang, mungkin kalau Batita Balita ya sama orang tuanya yang mengulang gitu ya, Maha Kuasa. Jadi soal anak-anak juga mengeja dan mengikuti sampai akhirnya coba adik-adik ngomong sendiri, Tuhan Maha Kuasa. Nah kakak-kakak terkait kata ini juga sebenarnya ada satu lagu sih yang kita juga bisa ulang-ulang terus gitu sepanjang cerita biar anak-anak tuh melekat nih sama kata Maha Kuasa. Soal kata Tuhan Maha Kuasa ini anak-anak tanam gitu ya, teringat, tanam gitu ya di otak mereka. Yaitu
Saya ambil referennya aja gitu ya, karena kan kita di Batita Balita gitu ya, harapannya pendek, tapi anak karena diulang-ulang, lagi repetisi terus menerus, anak-anak tertanam dan ingat terus. Tahu ya lagu ini ya kakak-kakak? Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, lagu ini juga bisa diulang-ulang kakak-kakak. Jadi, kenapa saya berikan ini di awal begitu ya? Jadi, kata ini maupun juga lagunya mungkin, atau boleh pilih salah satu, silakan aja senyamannya kakak-kakak. Mungkin bukan kata yang gampang begitu ya, Maha Kuasa ini kan kata yang cukup repot untuk diingat langsung oleh anak-anak. Makanya perlu diulang-ulang, tetapi satu kata ini cukup menggambarkan, bahkan sangat menggambarkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang diajak oleh seluruh anak untuk kita bersama-sama bahas atau bersama-sama pelajari bersama anak-anak gitu. Maha Kuasa, Tuhan berkuasa memberi itu ya karena Tuhan Maha Kuasa gitu. Mungkin metodenya bisa kayak gini. Ini sekalian saya mungkin peragakan ya kakak-kakak gambaran bagaimana uh, cerita atau metode bercerita ini berlangsung gitu. Dan sekalian saya peragakan. Adik-adik, kakak ada satu kata nih yang kita coba belajar bareng-bareng yuk. Kata itu adalah maha kuasa. Apa? Adik-adik coba. Maha kuasa. Bisa nggak? Oke deh, kalau belum bisa kakak Eja ya. Ikutin ya. Tuhan, Tuhan, maha kuasa. Mungkin bisa sambil ditulis atau pakai slide begitu ya. Kalau pakai slide dimunculin satu-satu maha kuasa. Oke, coba pelan-pelan ya adik-adik bareng kakak sekarang. Tuhan Maha Kuasa. Oke, coba sendiri. Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal Tuhan Maha Kuasa, ada satu lagu nih yang kakak ingat. Ngomongin soal Tuhan Maha Kuasa, ada yang tahu nggak lagu apa itu? Nah, coba kita juga coba sambil ngetes nih, apalagi kalau misalnya balita gitu ya, TK itu kan mungkin sudah mulai inget apa lagu dikit-dikit gitu ya. Mungkin kalau bayi belum gitu ya, bayi balita mungkin belum, tapi kalau balita bisa gitu. Mungkin ada yang nebak kali gitu. Iya betul lagunya Haleluya Tuhan Maha Kuasa. Nah sambil diajak nyanyi Haleluya kayak gitu kakak-kakak. Nah adik-adik kakak ngomong-ngomong soal Tuhan Maha Kuasa, kakak ada satu cerita nih yang benar-benar nunjukin kalau Tuhan itu apa tadi kata-katanya? Maha Kuasa. Nah, ceritanya gini adik-adik dengerin ya. Jadi, ini ada satu bapak, namanya Bapak Zakaria. Bapak Zakaria ini punya istri. Istrinya namanya Ibu Elizabeth. Dan Bapak Zakaria ini adalah seorang imam. Ya, istri namanya Ibu Elizabeth. Nah, coba lihat nih adik-adik. Jadi kita sambil ngajak interaksi aja kakak-kakak ke anak-anak atau adik-adik gitu ya. Dengan gambar. Ini saya pakai gambar begitu ya. Karena tadi penekanannya adalah di pengulangan repetisi kata Tuhan Maha Kuasa tadi. Jadi untuk ceritanya, kalau saya saran adalah ya pakai gambar aja lebih kepada visual dan mengajak interaksi. Oke, lanjut ya Kak. Nah, coba lihat nih. Kira-kira Bapak Zakaria sama Ibu Elizabeth ini masih muda atau udah tua yo? Ya, hmm, udah tua. Kenapa udah tua? Hmm, jenggotnya udah putih ya? Oh, iya betul adik-adik. Bapak Zakaria sama Ibu Elizabeth ini udah tua. Tapi mereka belum punya anak. Padahal tuh mereka pingin banget punya anak. Mereka berdoa tiap hari minta sama Tuhan punya anak. Tapi sampai udah tua mereka masih belum punya anak. Nah adik-adik, suatu hari Bapak Zakaria ini kan imam adik-adik. Bapak Zakaria melakukan tugasnya sebagai seorang imam di bait Allah. Nah, ketika sedang melakukan tugasnya, Zakaria ketemu siapa nih? Coba dilihat nih. Ketemu sama siapa adik-adik? Betul, ketemu sama malaikat. Malaikat Gabriel. Nah,
malaikatnya. Bajunya terang banget ya adik-adik tuh. Terang banget sampai Bapak Zakaria. Seneng nggak tuh pastinya coba dilihat. Bapak Zakaria tuh seneng, takut, marah, sedih atau apa tuh? Iya, takut ya. Ih, tiba-tiba ketemu malaikat. Tadi pernah nggak ketemu malaikat? Ketemu malaikat gimana? Ya mungkin sama kayak Bapak Zakaria, kaget gitu ya. Kaget. Oh, ada malaikat. Nah, ternyata Bapak malaikatnya bilang adik-adik kasih tahu kalau Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth punya. Nah, adik-adik pada akhirnya Bapak Zakaria dan Elizabeth punya anak seperti yang dijanjikan oleh malaikat. Padahal Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth sudah tua dan sudah kayaknya sih sudah nggak mungkin punya anak karena sudah tua. Tapi Tuhan, apa tadi kata-katanya? Tuhan Maha Kuasa, benar adik-adik. Tuhan Maha Kuasa memberikan apa yang mustahil. Sekalipun mustahil, Tuhan bisa memberikannya. Karena Tuhan, sekali lagi, Tuhan Maha Kuasa. Yuk kita sambil nyanyi lagi yuk. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Pak adik-adik, Tuhan Maha Kuasa. Nah, mungkin gitu kakak-kakak gambarannya. Jadi penekanannya ada pada soal menekan apa ya, mengulang-ulang, merepetisi kata Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa gitu. Agar anak-anak tuh ingat gitu kata ini. Sekalipun kata ini susah, bahkan kan karena kata-kata ini apa ya, jarang kayak didengar dalam konteks percakapan sehari-hari gitu. Kata Maha Kuasa ini kan bukan kata yang sering dipakai gitu. Justru ketika anak dengar dan terus terulang-ulang, maka akan nempel di kepalanya begitu bahwa tuh Maha Kuasa ini merujuk pada kata Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Jadi ketika mengulang-ulang kata yang susah apalagi jarang didengar, menimbulkan asosiasi di otak anak begitu ya, asosiasi yang dan bahkan jadi pemahaman bahwa iya Tuhan itu Maha Kuasa. Nah, jadi begitu kakak-kakak yang bisa menjadi metode begitu ya, usulan metode yang bisa saya sampaikan soal tema kita, Tuhan berkuasa memberi bagi kelas batita dan balita. Ya kiranya apa yang bisa saya sarankan ini bisa juga kakak-kakak kembangkan dan juga lakukan di kelas kelas masing-masing gitu ya, kelas di mana kita melayani. Terima kasih kakak-kakak sudah menyimak dan selamat mempersiapkan diri bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan menyertai pelayanan kita semua. Amin. Terima kasih Kak Putri yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Siapa yang akan menyampaikannya? Yang akan menyampaikannya masih dengan Kak Julieta Engelberta Wiraputri. Wah, Kak Putri membungkus nih dari mulai usulan metode Batita Balita juga kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, Tuhan berkuasa memberi, Injil Lukas 1 ayat 5-25. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Julieta Engelberta Wiraputri yang biasa disapa dengan Kak Putri. Mari Kak. Siapa kakak-kakak? Salam kenal, nama saya Putri dan saya akan membersamai kakak-kakak semua dalam persiapan metode bercerita di kelas kecil, yaitu secara khusus dengan tema Tuhan berkuasa memberi yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5-25. Kita langsung saja masuk ke dalam bahasan kita ya kakak-kakak. Jadi dalam suruh anak, tujuan pembelajaran di kelas kecil adalah ada dua. Yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan memberitahukan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Jadi ini adalah sifatnya anak memahami ceritanya. Gitu.
Kemudian yang kedua tujuannya adalah anak percaya bahwa Tuhan dapat membuat hal yang mustahil menjadi nyata. Jadi dari cerita soal Zakaria yang mendapat anak, Tuhan memberikan anak, yaitu Yohanes Pembaptis, anak belajar untuk percaya bahwa Tuhan berkuasa memberi. Nah, sebenarnya ada satu hal penting kakak-kakak yang bisa kita highlight bersama. Nah, ini kita lihat ketika Zakaria itu kan Tuhan memberikan dua hal sebenarnya, nggak cuma satu gitu ya. Sebenarnya kita hanya melihat bahwa hanya satu hal nih, Zakaria mendapat anak gitu ya, yang dinanti-nantikan, yang rasanya mustahil, tapi Tuhan memberikan Zakaria seorang anak. Yang adalah jawaban doa Zakaria dari Tuhan. Tapi ada satu hal lagi yang Zakaria dapatkan, yaitu momen ketika ia menjadi bisu atau tidak dapat berbicara. Ini juga adalah pemberian Tuhan. Nah, jadi ketika Zakaria menjadi bisu itu kan bukan hal yang Zakaria inginkan, tapi Tuhan berikan, Tuhan izinkan momen itu terjadi adalah sebagai sebuah proses Tuhan karena Zakaria yang tidak percaya. Nah, pembelajarannya apa atau pesan pentingnya apa yang bisa di-highlight bagi anak-anak adalah Tuhan berkuasa memberi sekalipun mustahil. Ini poin penting ya, bahwa Tuhan Maha Kuasa dapat memberikan segala sesuatu sekalipun itu mustahil. Baik yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan. Jadi, segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah ada maksudnya, ada maksud Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu kakak-kakak highlight yang juga bisa kita ceritakan pada adik-adik. Jadi adik-adik juga belajar bahwa iya, Tuhan berkuasa memberi, tetapi bukan sekedar memberi apa yang kita mau saja begitu. Nggak selamanya yang Tuhan kita mau Tuhan berikan. Karena dalam kemahakuasaan Tuhan dalam memberi, Tuhan memberi seturut dengan maksudnya dan kehendaknya. Gitu. Kita langsung masuk ke metodenya. Jadi kakak-kakak saya mengandaikan begitu ya, atau mengusulkan metodenya adalah ada satu kakak gitu kan GSM yang menjadi Zakaria, akan konflik gitu ya, atau pakai imam. Ya, mungkin sebenarnya seperti dari kanan kiri ini ya kakak-kakak. Tapi kalau memang misalnya gitu, nggak bisa selengkap ini gitu ya, agak ribet mungkin dalam persiapan atau mencari begitu, ya setidaknya menggambarkan begitu ya, imam itu kayak apa sih di perjanjian lama. Anak kelas kecil itu kan belajar masih dalam hal konkret begitu ya, jadi sangat mengandalkan indrawi. Jadi akan baik kalau ada satu kakak yang juga pakai outfit seperti imam. Mungkin juga sambil bisa dikasih tahu bahwa oh, imam tuh dulu pakaiannya kayak gini adik-adik gitu. Beda ya sama pakaian pendeta. Nah, ini pakaian imam di zaman perjanjian lama, bahkan di zaman Yesus pun imam masih pakaiannya seperti ini. Nah, jadi ada satu kakak yang jadi berperan jadi Zakaria, dan ada satu kakak yang sebagai penceritanya atau pengajarnya, penyampai firman-Nya. Nah, jadi awalnya adalah kita mungkin habis doa begitu ya, atau biasanya kakak-kakak gimana begitu, sebelum masuk cerita beri jeda waktu untuk anak-anak menunggu. Misalnya doa amin gitu. Udah, misalnya tugas doa ceritanya gitu ya. Saat di situasinya gitu ya, yang berdoa adalah orang lain selain pencerita. Amin. Nah kan si pendoa kakak atau anak yang berdoa ini duduk gitu ya. Terus udah, nggak usah ada apa-apa gitu untuk beberapa waktu. Biarkan anak-anak menunggu. Ya mungkin anak-anak akan jadi berisik, atau jadi gelisah, atau jadi bingung gitu. Biarkan saja gitu untuk beberapa waktu. Nah, setelah pada akhirnya si pencerita ini datang. Adik-adik nungguin sesuatu ya. Apa sih? Mungkin ada yang cerita. Kalau kakak sih nunggu temen ya. Dari tadi tuh nggak keluar-keluar adik-adik. Lama banget nih nunggunya. Adik-adik nunggu nggak enak ya. Nah ini kakak juga lagi nunggu nih. Nah kayak gitu-gitu. Ada interaksi ke anak-anaknya. Sampai akhirnya si kakak GSM yang jadi Zakaria ini datang. Jadi si kakak GSM yang jadi Zakaria ini terlibat begitu dalam cerita ini. Dalam proses bercerita ini. Nah, jadi kita situasikan bahwa ini adalah momen menunggu Zakaria keluar dari
Roh Maha Kudus dan kemudian dia sudah bisu gitu ya kalau menurut firman Tuhan. Yang tadi juga kita sudah bahas dalam pembahasan teks gitu ya. Dalam kondisi bisu keluar gitu. Nah, tapi mungkin Zakarianya belum sadar nih kalau dia belum bisa ngomong. Jadi dia tetap, hai apa kabar? Tapi sambil nggak bersuara gitu ya. Jadi tetap ngomong biasa tapi nggak bersuara. Seperti itu. Tapi si penceritanya sadar loh. Zakaria, kamu kenapa? Kok nggak ada suaranya sih? Nah, Zakarianya masih agak bingung. Apa gitu. Tapi nggak ada suaranya lagi-lagi ya. Asumsikan sudah nggak bisa ngomong gitu ya. Loh, kamu kenapa Bapak Zakaria? Kok nggak bisa ngomong gitu. Terus barulah ketika mulai sadar kayak mencoba bercerita dengan gestur gitu ya. Jadi Zakarianya ya menggambarkan aja dengan gesturnya, nggak pakai bahasa isyarat ya karena kan ini kondisinya adalah Zakaria dari yang bisa ngomong jadi nggak bisa ngomong. Jadi ya berusaha bercerita aja dengan gesturnya. Nah ini jadi si GSM yang jadi Zakaria perannya gitu. Menceritakan versi dia, kemudian sang GSM penceritanya seolah-olah menerjemahkan gitu ya ceritanya Zakaria dengan gestur dia ceritakan ulang ke anak-anak. Tapi si pencerita ini sudah tahu ya karena sudah persiapan dan baca Alkitab gitu. Nah, jadi Zakaria mencoba dengan gestur diterjemahkan oleh pencerita, pencerita menerjemahkan kepada anak-anak dalam bentuk cerita. Gitu kakak-kakak gambarannya. Ya ini kalau memang bisa dilakukan begitu ya. Kalau misalnya nggak bisa, ya bisa pakai cerita, pakai gambar atau pakai wayang-wayangan atau boneka-bonekaan dan apapun begitu ya metodenya. Monggo saja, ini ada usulan. Nah, tetapi mungkin saya berikan alurnya gitu ya, alur berceritanya gitu. Baik, saya tetap pakai konsep ini, tapi silakan terjemahkan dengan cara kakak-kakak sendiri. Mungkin kalau pakai metode gambar atau wayang. Nah, jadi alur ceritanya kurang lebih begini. Mungkin saya lebih akan meragakan begitu ya, gimana sih nanti simulasinya begitu. Meskipun saya seorang doang ya, besok nggak kakak mungkin nggak seorang gitu ya tektokan gitu Zakaria dan menceritanya tapi kurang lebih gambarannya begini. Oh ya adik-adik maaf, aku lupa kenalin nih. Ini anak ini teman kakak, namanya adalah Zakaria. Zakaria itu adalah seorang imam adik-adik, makanya bajunya tuh kayak gini. Ini tuh baju imam di zaman perjanjian lama. Nah, Zakaria ini adik-adik adalah seorang imam dan dia punya istri. Istrinya adalah namanya Elizabeth. Mereka ini hidup benar loh adik-adik di hadapan Tuhan. Mereka tuh turut mengikuti segala perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Dia adalah imam yang baik loh adik-adik. Gitu. Nah, tapi sambil tektokan dengan si Zakaria ini. Tapi Bapak Zakaria, kenapa tiba-tiba nggak bisa ngomong sih? Emang tadi ngapain Bapak Zakaria? Aku nungguin lama banget nih Bapak Zakaria nggak datang. Zakaria dengan gesturnya menceritakan dia habis bertugas dari bait Allah gitu ya, habis bertugas memberikan persembahan, bertugas terus ketemu malaikat dan diberitahu akan punya anak gitu ya. Nah ini boleh lah agak dijelaskan. Iya aku tadi bertugas, terus waktu bertugas ditata malaikat. Oh gitu. Jadi ternyata Bapak Zakaria habis tugas ya di bait Allah. Tugas di bait Allah, terus ternyata ketika tugas lihat malaikat. Loh, aku enggak. Ya udah bisa. Ya malu-malu kan di cerita Alkitabnya juga Zakarianya aku terkejut begitu ya melihat melihat malaikat gitu ya. Terus uh, naratornya lagi atau penceritanya lagi. Terus apa malaikatnya? Atau malaikatnya ngapain bapak nih? Zakarianya cerita bahwa iya katanya aku akan punya anak. Istriku akan mengandung anak gitu. Oh, wow. Jadi Bapak Zakaria akan punya anak kata malaikat. Iya sih. Nah ini yang ketiga ini harapan Zakaria penceritanya aja yang cerita karena ya penceritanya ini kan juga anggapannya temennya Zakaria jadi udah mungkin udah tahu pergumulannya gitu ya jadi kayak oh gitu Bapak Zakaria. Hmm, jadi ternyata gini adik-adik. Iya sih aku ingat Bapak Zakaria itu
udah tua, ya udah tua, istrinya juga udah tua, adik-adik dan mandul. Mandul tuh apa ya? Mandul tuh artinya udah nggak bisa punya anak, adik-adik dia nggak bisa punya anak. Jadi pas Zakarianya udah tua, Elizabethnya mandul. Nah, tapi mereka terus berdoa untuk minta anak gitu ya. Karena zaman dulu punya anak itu kayak keharusan. Kalau nggak punya anak dianggap aib. Kamu nggak berhasil dari keluarga dan lain sebagainya. Jadi mereka sungguh-sungguh berdoa bahkan itu gitu ya. Itu benar tidak bercacat. Sampai akhirnya ternyata jawab, Tuhan menjawab doanya. Wah, sambil ngobrol-ngobrol. Saya senang Bapak Zakaria. Ternyata Tuhan menjawab ya doa Bapak Zakaria. Setelah sekian lama menanti Pak Zakaria, Tuhan jawab juga doanya untuk punya anak. Ya, mungkin Zakarianya juga sambil kayak tersenyum dan mengangguk-angguk gitu ya. Terus si naratornya atau penceritanya kayak aneh. Tapi kenapa pada akhirnya Bapak jadi bisu? Bukannya harusnya senang ya Pak ketemu malaikat, dapat kabar sukacita itu punya anak. Nah, Zakarianya sambil menggambarkan gitu ya dengan tubuhnya yang terbatas itu bilang kayak, iya, aku sama jawaban malaikat. Kata malaikat, gimana caranya aku bisa punya anak? Aku udah tua, istriku udah mantul. Nah, dengan gestur terbatas, kemudian penceritanya menceritakan, oh, jadi Bapak ini ya ragu ya sama jawaban malaikat. Masa iya sih bisa punya anak? Gimana caranya? Aku kan sudah tua, istriku mandul. Mana mungkin itu terjadi? Terus jadi bisunya karena kenapa Pak? Karena Bapak berarti malaikat bilang karena Bapak ragu jadi atau khawatir Bapak jadi nggak bisa ngomong lagi ya. Oh gitu Pak, ya kurang lebih seperti itu. Jadi alurnya seperti itu kakak-kakak memperkenalkan tokoh Zakaria dulu, terus cerita nih latar belakangnya bahwa sedang habis tugas begitu ya, melakukan tugasnya di Bait Allah, dan saat melakukan tugasnya Zakaria didatangi malaikat dan diberitahu punya anak. Terus cerita nih bahwa ya kenapa punya anak itu penting begitu, atau yang pertama itu terus usaha apa yang sudah dilakukan Zakaria dan Elizabeth sampai akhirnya doanya dijawab. Tapi ternyata Zakaria ragu gitu ya, mempertanyakan, dan maka akhirnya jawaban Tuhan adalah menjadikan Zakaria bisu untuk sementara waktu. Oke, itu untuk ceritanya dan kemudian langsung ke pengenalannya kakak-kakak. Jadi sang pencerita jadi bertanya ke anak-anak. Adik-adik, pernah nggak sih adik-adik tuh meminta sesuatu sama Tuhan dan Tuhan kasih? Apa contohnya? Jadi mengajak anak-anak interaksi ya, anak-anak mungkin ramai gitu ya. Iya, aku pernah nih minta doa sama Tuhan nih, ini gitu. Dengerin aja gitu. Terus tanya lagi, tapi pernah nggak adik-adik? Adik-adik tuh nggak minta, tapi Tuhan kasih. Pernah nggak? Atau adik-adik mendapatkan hal yang nggak diinginkan? Pernah nggak? Sama, tunggu cerita respons anak-anak. Setelah adik-adik puas merespons gitu ya, atau ya secukupnya gitu, kakak-kakak merasa cukup, masuk ke poin ini. Adik-adik, betul bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu bisa berkuasa buat memberikan segala sesuatu, sekalipun itu mustahil. Ingat ya tadi Bapak Zakaria. Nih, Bapak Zakaria sudah tua dan istrinya mandul, nggak bisa punya anak, tapi Tuhan kasih. Tapi juga Bapak Zakaria dikasih Tuhan waktu untuk gak bisa ngomong, jadi bisu. Itu kan juga mustahil, bisu untuk waktu tertentu aja. Jadi untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, mau itu yang kita minta maupun kita tidak minta, mau yang kita suka maupun kita tidak suka, itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Memang Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan juga dalam kemahakuasaannya akan memberikan apa yang Ia kehendaki. Nah, jadi kalau begitu, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa memberi segala sesuatu. Akan memberi segala sesuatu yang Ia kehendaki. Tuhan tetap baik ketika Tuhan memberi apa yang kita inginkan, maupun
ketika Tuhan memberi apa yang kita tidak inginkan atau tidak kita inginkan. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu kakak-kakak untuk alur cerita dan pengenaannya. Bisa disesuaikan juga dengan apa sih yang lagi jadi perkumpulan adik-adik gitu ya. Tapi kurang lebih seperti ini. Dan terakhir kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalannya saya tawarkan sesuai dengan yang dimasukkan atau diberikan oleh seluruh anak untuk kelas kecil begitu ya. Itu ada di Mazmur 103 ayat 2. Tapi kembali lagi anak kecil itu kan tahapan belajarnya adalah operasional konkret begitu ya. Dan juga masih sangat indrawi. Jadi saran saya adalah menghafal dengan gerakan begitu. Nah, saya akan memberikan sebuah gerakannya itu yang barangkali bisa ditiru biar anak-anak lebih nempel gitu ingatannya daripada sekedar menghafal begitu. Nah, gerakannya begini kakak-kakak bisa diikuti. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, kan hai jiwaku keseluruhan gitu ya jiwa. Dan kayak gini, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikannya. Itu ya kakak-kakak, coba saya ulang sekali lagi. Langsung ya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi ya kakak, lagi bareng ya, atau bareng-bareng. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu dulu ya kakak-kakak persiapan kita untuk metode pembelajaran di kelas kecil. Kiranya dapat membantu dan menginspirasi dalam kita mempersiapkan diri dan juga kita lakukan untuk bercerita di hadapan anak-anak kelas kecil. Selamat persiapan kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih ya Kak Putri yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas besar. Siapa yang akan menyampaikannya? Yang pasti bukan Kak Putri lagi, melainkan Kak David Riantama Sitorus. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar belajar dari kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, Tuhan berkuasa memberi, Injil Lukas 1 ayat 5-25. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk adik-adik kita di kelas besar, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak David Riantama Sitorus. Mari Kak David. Halo semuanya, perkenalkan saya David. Kali ini saya akan mengajak kakak-kakak sekalian untuk menggali beberapa metode pengajaran untuk kelas besar dalam tema kita hari ini, yaitu Tuhan berkuasa memberi, yang dilandasi dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5-25. Kita akan belajar dari kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, karena ini kelas besar, maka di awal sebelum masuk ke dalam cerita, kakak-kakak mungkin bisa memulainya dengan memberikan pertanyaan sederhana untuk memantik diskusi di awal. Ya. Jadi jangan langsung masuk ke cerita, tapi diberikan pertanyaan sederhana untuk memantik diskusi. Tanyakan kepada mereka. Pertanyaannya begini kira-kira. Kalau misalnya adik-adik diberi satu permintaan yang pasti nanti akan dikabulkan sama Tuhan, adik-adik pingin minta apa? Gitu. Jadi adik-adik diminta untuk merumuskan satu permintaan mereka kepada Tuhan, dan pasti di situ nanti adik-adik akan banyak berimajinasi gitu ya. Misalnya, oh nanti aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi YouTuber,
ada yang juga mungkin, oh aku pengen barang, misalnya pengen gadget segala macam. Tidak apa-apa, berikan mereka kebebasan untuk berimajinasi, untuk menentukan permintaan mereka apa. Nah, setelah adik-adik menjawab keinginan mereka, permintaan mereka, kakak-kakak bisa menanyakan mereka, kira-kira kenapa mereka menginginkan hal-hal itu gitu. Nanti adik-adik bisa bercerita alasannya apa, motivasinya apa dari permintaan-permintaan mereka gitu. Nah, selanjutnya setelah mereka bercerita, saling bertukar pikiran, maka kakak-kakak bisa masuk ke bridging menuju cerita. Ini usulan saya. Jadi kakak-kakak bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu berkuasa memberi apa yang diminta oleh umatnya, bahkan bisa dengan cara-cara yang ajaib. Kakak-kakak bisa meminta adik-adik untuk menyebutkan kira-kira contoh peristiwa-peristiwa ajaib yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab ketika berdoa kepada Tuhan itu apa saja gitu ya. Misal nanti mereka kan akan mulai menyebutkan satu persatu tuh contoh-contoh peristiwa-peristiwa ajaib ketika tokoh Alkitab ini berdoa. Misalnya kalau kita mau nge-review di minggu-minggu sebelumnya, adik-adik mungkin bisa menyebutkan ya itu kisah Yunus yang berdoa dalam perut ikan gitu. Oh, Sadrah, Mesakh, Abednego ketika mereka berada di dapur perapian, mereka diselamatkan gitu. Atau mungkin Daniel ketika dia berada di gua singa gitu. Nah, setelah mereka diminta untuk brainstorming itu bridgingnya, maka selanjutnya baru kakak-kakak bisa masuk ke cerita tentang Zakaria dan Elisabet gitu. Pertama-tama kakak-kakak bisa menjelaskan terlebih dahulu siapa itu Zakaria dan Elisabet gitu. Profesinya apa, lalu apa pergumulannya, bagaimana sikap mereka gitu. Jelaskan bahwa Zakaria ini adalah seorang imam, Elisabet adalah istrinya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan gitu. Tapi walaupun mereka ini taat dan hidup benar di hadapan Tuhan, mereka punya pergumulan. Apa pergumulan mereka? Pergumulan mereka adalah menginginkan hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tapi mereka sudah lanjut usia. Sejak lama mereka berdua bergumul, berdoa supaya dikaruniai seorang anak. Tapi doa-doa itu tidak kunjung dikabulkan gitu. Nah, pada suatu hari kejadiannya baru diceritakan gitu ya. Zakaria yang seorang imam ini kan punya tugas untuk membakar dupa di dalam bait Allah. Nah, ketika orang-orang berada di luar untuk berkumpul mau ibadah menunggu Zakaria, Zakaria lagi membakar dupa untuk ibadah, tiba-tiba ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Nah, Zakaria kaget, tapi malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu itu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan kamu harus menamai dia Yohanes. Gitu. Ia akan bertumbuh menjadi orang yang hebat, yang besar di hadapan Tuhan, penuh Roh Kudus bahkan sejak dari rahim ibunya, dan ia akan membuat banyak orang Israel itu kembali kepada Tuhan." Gitu ya. Jadi ceritakan bahwa Zakaria itu masih kaget, masih nggak percaya, karena nggak mungkin. Elisabet itu istrinya kan sudah lanjut usia, susah lah untuk punya anak atau punya keturunan gitu ya. Di situ ceritakan bahwa malaikat Gabriel itu diutus sama Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini gitu. Nah, karena Zakaria nggak percaya, maka Zakaria dibuat bisu untuk sementara sampai semua yang dijanjikan sama Tuhan itu akan terjadi gitu. Nah, ketika orang-orang di luar menunggu, kok nggak keluar-keluar Zakaria? Zakaria tetap bisu dan cuma bisa memberikan isyarat bagi orang banyak itu. Akhirnya orang banyak itu ngerti bahwa Zakaria baru saja mengalami suatu penglihatan gitu. Dan ketika Zakaria pulang ke rumah, beberapa lama kemudian Elisabet mengandung, dan selama 5 bulan
ia tidak menampakkan diri gitu ya. Akhirnya mereka berdua bersyukur nih di hadapan Tuhan karena doa mereka dikabulkan begitu. Nah, selanjutnya kakak-kakak, saya mengusulkan kakak-kakak untuk bisa memberikan penekanan-penekanan yang baik ya, dalam artian berikan anak-anak ini pemahaman bahwa Tuhan berkuasa memberi apa yang kita mau, apalagi ketika yang kita mau, yang kita inginkan itu juga baik dan bertujuan untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang nantinya juga akan bertumbuh menjadi anak yang hebat, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, setelah itu kakak-kakak bisa mengajak diskusi adik-adik untuk refleksi akhir ya. Tanyakan kepada mereka, kira-kira pernah nggak sih mereka mengalami doa yang belum atau mungkin tidak dikabulkan oleh Tuhan gitu ya. Tanyakan kepada mereka, kira-kira apakah mereka punya pengalaman itu. Nah, kalau mereka pernah, kakak-kakak bisa mengajak mereka untuk bercerita dan nanti ditutup dengan penjelasan bahwa mungkin ketika doa-doa kita belum dikabulkan, itu adalah cara Tuhan supaya adik-adik bisa lebih taat lagi dan bisa lebih hidup dalam kebenaran Tuhan, sama seperti Zakaria dan Elizabeth. Nah, kakak-kakak juga perlu mengarahkan adik-adik supaya menghindari sebuah miskonsepsi atau kesalahpahaman gitu ya. Jangan sampai adik-adik salah paham bahwa kalau Tuhan berkuasa memberi kita jawaban atas doa, maka kita bisa seenaknya menggampangkan doa gitu ya. Kita menyederhanakan makna tentang doa. Misalnya ketika adik-adik ujian gitu ya, mereka ya udah doa saja gitu, minta aja sama Tuhan, pasti nanti dikabulkan gitu. Udah nggak usah belajar, nanti Tuhan pasti ngasih. Nah, ini kan sebuah miskonsepsi yang harus dihindari gitu. Nah, di akhir untuk kegiatan terakhir setelah cerita, setelah sharing, usulan saya, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik sekolah minggu ini untuk menuliskan doa dan harapan mereka. Doa harapan ini bisa cita-cita mereka, bisa juga harapan mereka untuk keluarga, untuk papa mama, atau mungkin hal-hal lain yang mereka inginkan gitu. Ini bisa bebas, kakak-kakak bisa menyesuaikan. Nah, doa dan harapan ini ditulis di atas sticky notes. Sticky notes-nya nanti ada dua opsi, bisa ditempel, ada tatakan gitu, mungkin kakak-kakak menyiapkan, atau juga mereka juga bisa pulang sebagai pengingat lah, ditaruh di Alkitab. Mungkin ini yang bisa saya usulkan dan bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Selamat mempersiapkan semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Kak David Sitorus yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah, kakak-kakak kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab, usulan metode setiap kelas, batita balita, kecil dan besar. Kakak-kakak bisa mematangkan lagi nih persiapan bersama dengan teman-teman satu tim. Terima kasih untuk kakak-kakak para narasumber. Baiklah, mari kakak-kakak sebelum kita berpisah, kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati, berikan hikmat, ketekunan bagi anak-anak-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Berikan terus semangat dan juga kreativitas. Dengan demikian, firman Tuhan ini dapat tersampaikan dengan baik dan anak-anak juga dapat menerima menyerapnya dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, sampai jumpa di pekan yang akan datang dalam program ini Persiapan Guru Sekolah Minggu. Sampai jumpa.